Yeay! Studio Dangdut hari ini kedatangan sama Ibu Jono. Ya kan tadi nyanyinya Bang Jono. Oh iya. Jadi Ibu Jono. Neng Jono. Oh Neng Jono ya, gak mau dipanggil Ibu kayaknya. Gak mau. Pokoknya masih selalu muda ya. Selalu muda dong. Makanya kita walaupun pengen tahu. Lagunya ABG tua ya. Oh iya benar. Tapi kita kangen loh dangdut lovers yang ada di rumah dari kemarin itu pada request yang namanya Fitri Karlina. Mbak Fitri apa Alhamdulillah kabar? baik. Aku tuh syuting studio dangdut kayak udah berapa tahun yang lalu ya yang pertama. Ada aku Yang sebelum Danang. Iya namanya juga Danang. Ya tahu sendiri kan Mbak gitu loh. Setelah aku open diskon pada jadi banyak Oh alhamdulillah tuh kan curhat itu. Soalnya aku itu bikin paketan. Beli gemilang band dapat Danang begitu. Tuh kalau di sini. Gitu. Tapi menarik sekali hari ini kita Iya. kedatangan sosok cantik penyanyi dangdut yang karirnya nggak pernah surut ya. Kalau Danang bicara dari tahun 2007 Jinak-Jinak Merpati. 2005 Oh sayang. 2005 sorry. Ah. Tuh kan 2005 udah lagunya Jinak-Jinak Merpati. Coba dong sedikit Mbak Jinak-Jinak Merpati. Orang bilang aku jinak Merpati. Ada gampang dirayu oleh setiap lelaki. Hohe hohe. Menclok ke sana, menclok ke sini, bukannya menggoda. Tuh lu disindir Bagus sama Mbak loh. Fitri. Kenapa? Lu laki-laki menclok sono menclok. Tuh. Tapi dangdut lovers ini kenapa dari kemarin rindu? Karena Mbak Fitri itu kebanyakan di Amerika daripada di Indonesia gitu loh. Tahu aja. Iya makanya tahu banget bukan tahu aja mah. Ya kan kalau ngomongin Mbak Fitri Karlina ini bahkan kalau bisa Danang klaim adalah satu-satunya penyanyi dangdut wanita Indonesia yang bernyanyi di Amerika bahkan di Times Square. Di Times Square lebih Tepuk tepatnya. tangan dong. Lebih tepatnya di Times Square New York sayang. Nah. Kalau teman-teman penyanyi dangdut lain yang di Amerika Banyak. Alhamdulillah. Tapi yang bernyanyi di Times Square banyak banget gitu kan ya. Iya tapi cuman satu ya? Untuk yang penyanyi dangdutnya alhamdulillah baru Mbak setelah BTS dari Asia. Ini makanya kita lihat ya. Video tadi nyanyi euforianya banyak banget. Bahkan bule-bule ikutan joget. Ikutan Gimana itu, Mbak? joget. Itu tadi kan dilihatnya dari depan panggung ya. Kalau dari belakang panggung tuh aduh pasti bakal merinding deh. Karena dari mulai patung apa namanya Mr. Duffy ya. Tahu Father nggak lu patung Duffy. Mr. Duffy lu? Father Duffy. Oh, Mother ya. Duffy. Bapak Duffy. Father Duffy. Father Duffy, oke, Father oke. Duffy. Ya Nanya Allah. sampai ke Red Stand. Itu penuh. Oh. Itu tahu di mana? Ngapain ngantri kopi Mbak? Ngapain gue kan gak tahu ya. Iya, mau jadi tahu. itu pada saat di Times Square itu memang semuanya memang luar biasa. Yang pertama waktu itu tahun 2021 itu aja udah pecah banget padahal masih pandemi ya. Iya. Dan kemarin tahun 2022 kan Betul. pandemi di Amerika juga sudah berangsur mulai pulih. Jadi makin rame dan tidak hanya diaspora Indonesia yang datang, Ya. tapi lokal people bahkan wisatawan ambiar di situ banyak banget. Tepuk tangan dong buat Fitri Karlina. Tapi Aduh. ngomong-ngomong ya, seorang penyanyi dangdut Fitri Karlina yang pasti orang kan sering banget underestimate yang namanya dangdut ya. Ya. Tapi ternyata dangdut bisa go internasional bahkan bernyanyi di Times Square New York Amerika. Tepuk tangan sekali lagi buat Fitri Amin, Karlina. alhamdulillah karena gini ya, kenapa kok aku bangga banget gitu menjadi perwakilan penyanyi Indonesia khususnya dangdut. Karena apa sih yang bisa representing Indonesia di internasional? Ya kalau genre-genre yang lain Ya. pasti kan itu influence-nya dari luar negeri. Betul. Tapi kalau memang kata dangdut, musik dangdut itu sendiri lahir di Indonesia. Jadi Betul. aku mengangkat musik dangdut yang itu menjadi wakil Indonesia yang kita perkenalkan di dunia internasional. Menarik sekali ya. Gitu. Tapi kan masalahnya kalau Mbak Fitri sering keluar negeri, sering tinggal di sana, pasti kan sama pacar nggak ketemu. Pacar apa pacar nih? Iya. Iya kan sama Om Hendra itu kan sama Mas Hendra Masih itu kan. pacaran dulu ya. Itu kan kayak pacaran mulu maksudnya gitu loh, kayak mesra terus pakai baju couple. Kaya sih, emang bener kok. Iya, oh gitu. Ya soalnya kan Kayaknya sering kalau gitu. kaya tuh kesannya kita kalau di belakang berantem gitu. Oh gitu, iya. Sabar, Sabar, ayo, sabar.
Tapi kalau ngomong-ngomong hubungan dengan suami sampai sekarang kan Mbak Fitri memang masih belum karuniai momongan ya. Iya. Ini aku agak sensitif sih sebenarnya mau bahas ini karena Mbak Fitri ini kan udah kayak kakak aku sendiri, bahkan keluarga yang punya kontribusi untuk karirnya Danang juga. Gitu. Amin, Pasti amin. aku juga ikut merasa sedih bahkan apa ya, Mbak Fitri ini berkali-kali mencoba untuk punya momongan gitu. Tapi kalau ngomongin momongan sampai sekarang emang masih jadi target Mbak. Ya pasti dong, pasti. Aku nggak mau bahas ini dengan cara sedih ya, karena aduh udah menyayat-nyayat hati sebenarnya gitu. Ya tetap masih menjadi target itu pasti. Tapi kembali lagi untuk mengisi ya kegalauan, kegundahan itu kita lebih ngisinya dengan hal-hal yang positif. Jadi aku sama Mas Hendra kita ya bisnis kayak gitu, terus kemudian ya project-project kayak project ke Amerika, sekalian bulan madu, sekalian juga di sana aku ke beberapa klinik juga untuk konsultasi. Kenapa aku baru konsultasi dulu? Karena kan Amerika Indonesia itu kan jaraknya jauh banget ya. Aku cuma khawatir aja, walaupun banyak direkomendasiin di sana juga salah satunya yang terbaik. Takut aja giliran nanti jadi aku bakal tinggal lama di sana kan, jadi masih galau sih gitu. Tapi kan pasti ada penyebabnya kan, kayak misalkan mohon maaf nih kayak Mbak Fitri kan sempat ada keluhan tentang aritmia yang pada akhirnya membuat program itu menjadi kurang efektif gitu. Karena, jadi gimana sih? Ya kalau itu sih sebenarnya karena waktu itu aku alergi dengan hormon buatan gitu, dan akhirnya malah apa ya, itu pengaruh banget dengan kesehatan aku. Tapi kan masuk kalau memicu aritmia juga waktu ngomongin itu kan. usaha kan pasti usahanya dari Mbak Fitri dan Mas Hendra. Aduh ya. Gitu. Cuman kan pasti sebagai sosok wanita yang merupakan calon ibu ada terbesit rasa apa ya, kayak merasa bersalah mungkin dari seorang Fitri Karlina ke suami gitu. Kalau rasa bersalah pasti, aku sampai pernah sangat down banget, bahkan sempat ke psikiater, bukan psikolog lagi, udah sampai karena kejiwaan aku udah sangat-sangat terganggu sih waktu itu, mental health aku lebih tepatnya. Jadi mental health aku udah sangat-sangat terganggu karena banyak tekanan lah gitu. Cuma alhamdulillah Mas Hendra sangat menguatkan, keluarga sangat menguatkan, dan kalau merasa bersalah waktu itu kan aku udah sampai sempat kayak ya udah kayak orang udah nggak bener lah gitu. Bahkan bilang kalau ya udah kalau emang Mas Hendra mau kawin lagi, aduh amit-amit, aku sampai bilang kayak gitu. Makanya Mas Hendra marah besar. Sekali lagi kalau pengen minta maaf boleh nggak minta maaf sama Mas Hendra gitu? Kalau minta maaf bukan sih, lebih ke apa yang pengen disampaikan mau sama bilang Mas Hendra? makasih sih, karena makasih Ayah Hendra yang udah setia menemani aku sampai sekarang, selalu menguatkan aku, walaupun ya aku tahu Ayah Hendra sebagai anak pertama dari keluarganya juga pasti ada target gitu. Jadi pokoknya doain aja yang terbaik, kita pasti bisa. Kita kasih semangat dulu dong buat Mbak Fitri Karlina ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan semuanya bisa dikabulkan sama Allah. Amin. Ya kan, Danang juga begitu. Udah jangan sedih-sedih. Iya makanya Danang. jangan sedih-sedih karena kan dari kemarin kalau misalkan kita ini pengennya happy-happy terus biar kita kayak ABG kan ya. Aku itu udah rindu sama Mbak Fitri, pengen duet sama aku, mau gak sih? Ini lagu ya, ini lagu wajibnya Danang setiap kali off air. Ya ketahuan loh. Gue tuh suka minjem sama Mbak, aku pinjem lagunya buat off air ya. Enggak, sebenarnya kita bisa ini ya copyrightnya ya. Tapi ini menarik banget, dari kemarin Danang Lovers juga kepengen kangen banget Danang duet sama namanya Fitri Karlina, kakaknya sendiri, Mbak Edewi. Ya, ini ada satu yang spesial dari kita berdua ya, perform dari aku dan Mbak Fitri Karlina, ABG Tua.